Mr. Sari ya dari Singapura ya. Saya dari Singapura. Iya, lama tak jumpa nih. Sudah selepas 2 tahun tidak datang ke sini. Iya, gara-gara Covid ya. Iya. Sekarang datang ke sini nih bawa bisnis nih. Ya. Nah, ini dengan istri ya. Halo. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita ngobrol dulu. Oke, siap. Ayo. Dari Singapura datang langsung nih bawa bisnis. Halo. Oke. Kereta aku kereta tua ya. Jangan ini ya. Aku bawa kereta tua soalnya. Sepi ya di Harmony One System Center. Gak begitu ramai ya, sepi. Semua Pak. Hah? Bukan di sini aja. Enggak juga, tapi tempat lain udah mulai agak rame. Saya daripada Harmony Suit datang ke sini. Foto dulu video dulu ya. Di Martabak Super Royal. Wah, ada martabak itulah, martabak apa itu? Tuh ada macam-macam menu ya. Martabak udang, jamur, kornet. Apa tuh? Nasi goreng. Ada nasi goreng ya? Bang, ada nasi goreng? Itu apa itu? Ada? Oh, yang ada apa nih? Martabak aja. Martabak. Martabak apa? Martabak apa? Apa ya? Sapi makan? Tak boleh. Tak boleh. Ayam? Ayam pun sebenarnya gini juga lah. Tak bisa. Martabak jamur aja dah. Martabak jamur. Ada. Susah, sekarang kita udah sakit nih. Banyak pantangan. Tak boleh makan ini. Aku udah berhenti, tak berapa lagi. Stop langsung. Asal sakit itu. Martabak udang itu ada? Udang nggak ada, selain udang ada. Apa ya? Ya, udang aja yang nggak ada. Jamur. Jamur ada. Nah, martabak jamur aja. Jamur yang biasa. Mas itu besar mana tuh? Nah, Lumayan. Gimana? Besar mana tuh? Untuk 1 orang aja lah. 2 orang bisa. Ya. 2 orang bisa ya? Ya tak pada dia dulu lah, nanti saya. Iya. Aku soalnya nasi goreng tapi tak ada pula deh. Sekarang kami ada di simpang apa nih? Bundaran Batam Center. Air jeruk ada? Nutrisari ya? Boleh lah, saya boleh. Dingin. Itu es sirup apa? Es sirup ada? Mana ada? Es sirup itu ada. Yang sejuknya, yang es apa? Milo dingin. Milo dingin. Milo dingin sama nutrisari. Ini apa dia? Cerita dari sini. Bisnis yang saya selalu pasarkan ini kali beda dari yang lain. Multi level juga nggak? Saya bukan multi level. Kalau multi level itu biasa sistem rangkaiannya itu 2 kaki. Jadi kalau selepas 2 kaki itu jadinya cahayanya makin lama makin besar. Kebanyakan orang Singapura masuk karena ini bukan MLM. Dalam masa dalam bulan 2 yang lepas kan baru dalam tahun ini kan saya launching. Sekarang sudah ada 800 lebih habis.
Itu masa COVID itu. 8% orang yang join Yang join orang Singapura. Singapura 90%. Yang lain ada mungkin 1-2 di Malaysia. Ini Pak Sari punya sendiri founder sebagai founder. Saya yang bikin sistem ini. Saya yang jaga sistem. Pembayaran bonus semua ya saya yang buat dari Singapura. Jadi sistem yang saya mau tunjukkan beda daripada MLM. Selalunya kita MLM kan 2 kaki, maintenance, bulan-bulan bayar. Ini bayar sekali, tapi sistemnya 1 jalur, 1 line. Produknya. Kalau produk harus ada logistik, susah kan? Jadi kita tak perlu produk apa-apa, kita perlu advertisement saja. Sebab advertisement ini untuk kita terangkan kepada orang yang kita mau promosikan itu, dia punya bisnis. Sebab saya ke Malaysia, saya ke Indonesia, saya ke Thailand, Singapura. Bila saya ke Indonesia, saya akan terangkan, oh ini produk-produk dari Malaysia, ini produk-produk dari Singapura. Nanti saya tunjukkan orang yang sudah advertise di orang Singapura, produk-produk apa. Jadi untuk menerangkan kepada orang yang kita mau promosikan itu, kita tidak menjual sama dia produk, kita promosikan produk dia. Maksudnya dia akan iklankan atau advertise dekat kita punya website selama setahun. Tapi yang penting sistemnya tu. Kalau sistem yang kita tunjukkan kepada orang. Ini macam inilah, macam kayak Lazada, Shopee. Okey, betul. Lazada, contoh Lazada tu sepertinya mereka pasarkan melalui marketing, promosi Google engine, search engine. Tapi kita punya melalui ahli komiti. Jadi komiti yang ingin kita sampaikan itu adalah member-member. Contoh, kita kan promosi kan, saya contoh di Batam, saya terangkan sama Bu Eti, tapi Bu Eti kurang paham. Jadi sebab dia mau saya datang ke sini, kan dulu kan sudah ada batasannya itu untuk COVID kan susah mau bergerak. Jadi kita buat zooming aja, tapi masih belum paham. Tak apa-apa, masuk dulu. Dia belum buat apa-apa, tapi sudah ada komisi. Itu satu. Sebab dalam sistem yang saya buat ini ada 10 peringkat. Kalau kita join itu bermakna kita akan masuk ke dalam peringkat yang pertama. Semua orang Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, semua dalam satu jalur, satu grup. Tidak ada kiri, tidak ada kanan. Itu yang bagusnya. Jadi bila saya terangkan kepada orang-orang MLM, oh dia buat berapa kaki, sistem apa, selalunya 2. Bila jatuh 2-nya jadi 4 jadi 8, 16, 30 jadi besar, siapa yang akan bantu orang di bawah? Company tidak akan bantu, dia akan buat sendiri networknya. Betul? Jadi yang ini mau tidak mau dalam satu jalur ini, dia langsung duduk di dalam satu grup. Mau tak mau orang yang bawa orang tu akan jatuh di bawah, dan sistemnya berkata di sini setiap 5 orang baru yang masuk, 1 orang akan keluar. Keluar ke mana? Keluar ke peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, setiap 5. Jadi itu akan jadi duit itu. Tapi ini kan soalnya Pak tahu ya, terkait masalah aturan undang-undang itu ya. Undang apa? Ini kan antar negara ini. Nah. Apakah Indonesia legal? Oh, jadi tak perlu legal atau legalisasi dirinya, tak perlu yang kita harus daftar, tak perlu. Sebab ini online. Tapi kan ini ada bicara apa? Bicara kita bisa bicara soal ada duit kan, ada uang sini. Ada uang. Nah, Maksudnya? ketika kita orang join, kita ada pendaftaran atau apa? Dia begini. Kalau contoh kita mau beli barang-barang daripada online, itu risiko tanggung sendiri. Risikonya barang sampai atau tidak sampai itu daripada sistemnya itu aja. Bermakna penyampaian tu okey, kamu order barang ni kamu terima, kamu harus bayar. Bukan, maksudnya gini loh Pak, legalitas mengenai peraturan ini loh. Kita kan mau aja orang join, daftar, itu harus bayar pakai duit. Betul. Oke. Jadi kalau di Indonesia ada peraturan, misalnya kalau badan usaha ada izin di Indonesia, itu bisa masalah tak? Okay. Terus terang saya ngomong kalau di Singapura juga ada orang bertanya tentang saya ini. Saya cakap saya tidak ada company di mana-mana. Jadi saya mengeluarkan satu sistem, sama juga Bitcoin. Dia tidak ada lesen untuk saya mau buka di Indonesia, saya mau buka di Malaysia. Sebab apa? Sistem begini saya sudah pernah capek Pak. Sebab apa? Tentang sistem Bitcoin yang jadi di Singapura, kebanyakan Binance, coin hapus, semua ditutup. Tidak dibenarkan. Kerana apa? Sistem itu langsung ada di Singapura. Ada office.
Jadi di situ masalah tentang undang-undang. Oh, kamu nak order apa air? Air. Tentang undang-undang ni masalah. Jadi untuk saya promosikan sistemnya aja. Sistemnya apa? Sistem untuk daftar. Bermakna kamu daftar, kamu dapat itu username dengan password. Langsung untuk promosikan kepada orang lain, terserah. Kalau dia rasa ragu-ragu, saya pun tak mau ambil risiko orang ni. Oh, kerana dia join, dia akan jadi masalah. Betul. Jadi untuk kita ni, kita santai-santai aja Pak. Kalau orang tu dia rasa curiga, dia rasa tak confident dengan bisnes ni, tak perlu masuklah. Sebab apa yang saya mau lakukan adalah untuk masyarakat. Sistem yang saya pegang ni memang berdaftar di Singapura. Programmernya ada di Singapura, ada company semua. Langsung sepertinya kita menggunakan sistem ni seperti Bitcoin. Kita gunakan sistem untuk transaksi. Transaksi dia apa? Transaksi uang. Jadi transaksi uang itu kalau boleh saya terangkan kepada setiap orang, jangan masuk ke bank. Gunakan sistem itu untuk kita keluarkan uang menerusi member ke member. Jadi uang itu bermakna dimain di luar, tidak dimasukkan ke dalam bank. Jadi kalau untuk bank bermakna transaksi hari-hari ada orang masuk keluar, masuk keluar masuk. Bank akan tutup kita punya account. Itu sudah confirm, banyak company sudah berlaku begitu. Jadi saya cuba mengatasi masalah ini. Untuk kita mainkan ini bisnes, bermakna kita mau ahli atau member yang masuk ini untuk dia main di luar. Contoh, saya ada komisi 100 US. Okey, Bapak mau join. Okey, silakan bayar rupiah kepada saya. Contoh begitu. Jadi bermakna uang itu saya ambil dari member. Dan langsung dia juga dapat account untuk dia lihat, untuk dia promosikan, untuk dia iklankan, advertise dia punya produk di website saya. Langsung kita memang daftar juga website itu di Singapura. Jadi terserah pada masing-masing. Sebab ini siapa yang daftar, dari mana orang ni mau lihat company di mana. Ini tidak ada tanda tanya lagi. Sekarang masalah tentang orang yang mau daftar itu, langsung dia ada websitenya dia nampak. Teruskan. Kalau dia fikir yang tentang bisnes ini risiko dia terlalu tinggi, jangan masuk. Saya terus terang, sebab ngomong saya ini, saya sudah capek dengan bisnes-bisnes lain, ngomongnya company-nya besar-besar tapi semua tutup. Banyak sangat Pak. Saya ini kenapa Bapak ingat ni? Nampak kan? Apa itu? Nampak tak? Nama NCW tu, NCW 10 Ini sistem yang saya buat. NCW itu maksud dia apa? New Crypto World. Pada permulaan saya fikir yang tentang transaksi untuk transfer Bitcoin kepada member-member ya. Masalah banyak orang tak tahu. Saya pergi ke Malaysia, mereka tak tahu download, tak tahu tengok wallet, tak tahu tengok address. Oh, ni kalau saya transfer salah wallet, langsung tak boleh nampak uangnya di mana. Jadi lebih baik kita buat transaksi, sama ada transaksi ke bank ataupun member ke member, people to people, very simple. Ini jadi saya nak menunjukkan sistem bagaimana, terserah pada mereka yang sudah join macam-macam bisnes, yang buat MLM bulan-bulan kena maintain, bulan-bulan kena target. Yang ini cuma bayar sekali. Dan selalunya kalau orang MLM di Indonesia, Malaysia atau Singapura, biasanya dia join itu sistem dua kaki. Sistem dua kaki ini bukan mudah. Kalau bapak yang tidak ada kawan, jangan fikirkan tentang komisi yang kita akan dapat. Nak bawa orang je susah. Tapi dengan ada sistem satu jalur ni, apa yang saya buat, semua orang akan benefit, semua orang akan dapat faedah. Ada gambarnya tak? Gambar? Saya buka. Jadi dalam 2 bulan ni nampak ada progress lah. Maksudnya progress tu 800, hampir 900 member lah. Order apa? Apa? Hah? Apa itu kayak gula-gula itu manis enggak lah. Saya nggak boleh makan manis saya kan. Barang dia ada Banyak tantangan khusus. Dia baru kena cancel. Manis tak boleh. Biasa
boleh lah. Tidak boleh lah. Sate daging apa? Bakar tak boleh, sate. Tak boleh bakar tak boleh. Bakar apa ya? Dia seperti keras yang tak bisa. Hah? Yang keras-keras tak Bukan, bisa. karena itu sumber untuk cancer tuh gula. Yang manis-manis tuh bikin itulah biang dia. Terus daging tuh yang merah lah, dan gula. Pokoknya yang dipanggang dibakar tuh jadi daging lah pokoknya. Itu bibitnya gitu apa namanya? Makanya nasi sayur aja. Enggak juga. Biasanya kalau dulu kan kita makan bebas. Kontrol lah, Orang kontrol, jaga. Tak bisa seperti dulu lagi suka-suka. Kalau kan ini sakitnya ini lagi, cancernya ini lagi. Jadi bisa buka di mana pun bisa buka juga. Kalau marketing plan-nya tidak ada di dalam sistem, dia cuma tunjuk, saya tunjukkan online Di Play Store ada nggak? tidak, dia website, dia tak gunakan Play Store. Oke, kalau websitenya buka ncw10.com, ncw10.com. Oke. Kalau kita pergi ke website, ini kebanyakannya semua yang advertise nih semua orang Singapura. Produk apa semua kan kita begini. Dia jual apa gitu, produk apa. Oh, jual barang. Ini orang Apa Malaysia. produk lah, property agent, insurance agent, Tapi ini kan orangnya berarti apa? Kalau orang saya gimana ya? apa? Orang nak pesan berarti kontak dia gitu. Kan ada nomornya. Nah, itu antara buyer dengan seller. Company tak ada berurusan apa-apa. Contoh bapak dari di Batam, ada orang minat dari Jakarta. Kan orang itu kan tahu nomor telepon bapak kan, dia akan telepon bapak. Tapi kalau ada orang lain Malaysia, Singapura yang juga minat, dia akan hubung lah bapak. Saya minat dengan produk ini, gimana mau cara hantarnya gitu. Keluar dah. Keluar. Kan ini home. Ini pergi websitenya, dah betul pergi home. Keluar ini produk-produk. Kategori dia banyak. Banyak tuh kategori dia. Bisa cerita gini, aku mau tahu. Misalnya bapak ini bikin website. Saya tak bikin website. Ini saya sediakan. Saya sediakan supaya kamu mau beli iklan saya. Tapak iklan. Sewa iklan. Sewa tempat. Sewa tempat. Iklan lah. Bapak mau jual handphone nih, HP nih. Jadi mau upload kemana? Website saya ncw10.com. Oh, itu ya bapak bisa bisnis kan. Jadi kita cari orang yang mau taruh iklan barang di sini. Barangnya, ya. Untuk seluruh negara. Pak kira di mana? Jadi kalau ada produk juga? Contoh ada orang Indonesia yang order barang tadi itu ada barang orang dari Indonesia. Contoh, dari mana? Dari Malaysia. Yang tadi itu. Dari Malaysia ke dari Singapura. Kan ada nomor HP-nya kan? Jadi nanti orang itu ngontak langsung ini. Tak ada hubungan dengan website ini. Tak ada hubungan dengan perusahaan apa company ke, tak ada. Mana kamu buyer, saya seller, penjual, pembeli, langsung telepon. Itu sorry. WA lah. Kalau masalah dia punya trust lah, kadang-kadang kan banyak apa yang tak transaksinya tak jelas gitu. Uang tak transfer, barang tak datang, gimana? Company tanggung jawabnya gimana? Kami tidak tanggung. Itu urusan kamu dengan pembeli dengan penjual. Jadi begini, kan risikonya tentang pembeli ini, dia mau beli barang kamu, kamu mau hantar kemana? Jadi kalau contoh, kalau misalkan sekarang kamu mau jual, ini pengalaman kamu lah. Jadi macam mana mau jual pada orang yang luar negara? Cara gimana? Wah, jangan luar negara, orang yang dekat Indonesia juga. Gimana cara dia kalau dia mau beli barang? Saya tanya kamu. Ya gini, saya biasa Pak transaksi misalnya di Shopee gitu. Shopee. Dia ada garansi, kita udah transfer uang. Kalau apa ya misalnya, kalau barang belum sampai sama kita, dia tak akan bayar sama tuh seller. Sebelum kita ada report, aku udah terima barang, baru dia kasih duit itu sama. Ada dua cara. Menjaga ini. Dua cara. Pertama, menggunakan komisi kita untuk bayar. Paham tak? Ya, contoh nih sekarang saya ada komisi 1.000 US. Dalam komisi saya tu 1.000 US.
saya menggunakan yang 1.000 tu, okey, 200 US tu untuk beli barang. Jadi bila dia transfer, itu wallet, itu bukan duit ya. Itu wallet tu. Faham tak? Itu lebih selamat. Faham tak? Maksudnya tu sekarang, contoh kalau kamu sudah transfer, ini ada komisi kan, nanti akan datang, ada komisi, kamu refer orang, ada komisi. Kita sebut tentang komisi pula. Jadi komisi itu berbentuk angka, bukan duit. Betul atau salah? Faham tak? Tak faham tak? Ya, tapi saya tanya nih Pak, seller yang daftar di sini, apa garantinya kalau bisa contoh saya Tak ada pesan barang? garanti. Ini tak ada garanti. Berarti dia bisa bohong sama kita lah. Betul. Jadi dari duit dia dari sini itu antara kamu dengan pembeli dengan penjual. Jadi contoh untuk kurangkan risikonya, bermakna kalau kamu ada komisi, contoh komisinya kamu ada 100 US lah. Jadi barangnya 20 US. Jadi kamu transfer kan ke wallet dia kan, itu bukan uang kan? Itu Oke, paham. Jadi bila kamu sudah transfer, kalau dia barang kamu tidak terima, kamu boleh report kepada admin. Saya sudah transfer tapi dia tidak, kita boleh block dia punya duit. Bermakna kita boleh block dia punya duit. Uangnya itu yang kamu transfer tu kita boleh block. Bermakna dia tidak boleh keluarkan. Sebab barang yang kamu uang yang kamu transfer ke dia tu, wallet tu, kamu tidak terima produk yang kamu order. Itu satu. Tetapi kalau menerusi bank transfer, bermakna kamu okey, ini berurusan macam mana, sama ada barang tu yang kamu mau hantar tu adakah merugikan, barang yang harga mahal tetapi kamu harus minta uangnya dulu. Tapi kalau uang sudah sampai tapi kamu tidak terima itu, kita akan block dia punya akaun juga. Itu. Tapi tetap kita dirugikan lah. Ya memang merugikan, sebab dalam bisnes ini kita cuma berurusan tu tentang kamu mau promosikan produk kamu tu cara mana. Okey, contoh kalau macam mana pun kamu jual barang, kamu jual barang-barang apa pun, itu harus ada komunikasi antara pembeli dengan penjual. Bagaimana kita mau jual barang ni, macam mana, itu harus ada komunikasi antara pembeli dan penjual. Sebab company tak ada berurusan apa-apa. Itu risiko tentang pembeli dengan penjual. Sebab ini kita buka kepada Asia tau, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan kita buka ini untuk kita promosikan dia punya bisnes saja, bukan transaksi. Itu. Tapi maksudnya dari sisi tanggung jawab ini lah Pak. Kan karena kita Bapak kan menyediakan tempat nih. Contoh kita ini pasar lah ya. Bapak pengelola. Undang orang warga, siapa yang mau jualan di sini? Okay. Ini untuk pertemukan biar gampang orang cari barang. Okay. Tanggung jawab dia gini. Tanggung jawab untuk pengiklan-pengiklan yang sudah join ini, bermakna kita akan ambil tahu. Kalau misal kata kamu report si A ini, saya sudah transfer uang tapi tidak diberikan produk. Cara gimana? Bermakna sudah berapa bulan ini. Kita akan ambil tahu, yang kita akan beritahu warning sama dia kenapa tidak hantar. Kalau tidak terima juga, itu risiko kita tidak tanggung. Cuma kita akan ambil tahu yang dia akan diblok daripada sistem kita. Apa juga komisi yang dia dapat, dia tidak akan boleh keluarkan. Itu yang kita akan buat. Itu komisinya pada Pak ya? Itu nanti saya belum terangkan lah. Jadi yang komisi-komisi tentang dia bawa orang apa semua, kita akan blok account dia. Sebab kita sudah tahu laporan ini, mana sekarang kamu transfer mesti harus tunjuklah bukti, kamu transfer uangnya begini tapi produknya sudah sekian lama tak sampai. Kita akan email kepada dia ataupun WA daripada kontak dia, bertanya adakah betul. Kalau betul, bermakna kita akan blok. Apa-apa juga komisi dan akaun dia kita akan blok. Itu saja yang kita boleh buat. Sebab apa, dalam bisnes ini kita lebih kepada affiliate, bermakna kita promosikan tempat, ruang iklan apa semua, supaya kita dapat business matching. Okey, yang sebut business matching ini antara pembeli dengan penjual saja, tidak termasuk dengan company. Itu urusan bagaimana cara untuk hantar uang, dapatkan produk, itu harus hati-hati, pengalaman masing-masing. Itu kita tak masuk campur. Jadi kalau kita terima aduan, okey, si A ni sudah diberi uang tapi produknya tak sampai, itu kita akan ambil tindakan. Itu. Jadi bukan kerana dia ada cara yang seperti Alibaba, pegang sebagai orang tengah. Jadi itu masalah tentang uang itu nanti transaksinya susah. Sebab apa? Kita pegang uang
orang yang ini. Dan risikonya apa kalau barangnya tidak diterima, kalau barangnya kurang baik, tanggungannya macam mana? Itu harus ada level yang lagi satu. Saya tak mau pikirkan tentang itu semua. Yang kita mau pikirkan, jalankan bisnes ini cara multi level. Orang yang biasa dengar itu multi level itu apa? Itu perbedaannya. Tapi kalau untuk tentang produk, penyampaian produk, penerimaan produk, itu kita tidak ada tanggungan dekat situ. Cuma kita ambil tindakan apabila aduan diterima. Itu saja. Sambil ini. Boleh. Jadi Ini ada lagi nih. Hah? Orang beli kan? Silakan. Oke, ini saya sambil bercerita lah peluang. Okey, ini cara sistem untuk bantu masyarakat lah. Selalunya kita ada sistem tapi tak semua orang faham tentang sistem yang dia buat. Ramai yang ada orang di Singapura juga ada sampai 20 tahun buat multi level pun belum faham tentang sistem. Jadi itu masalahnya tentang bila dia sudah join, selalunya dia akan buat company lain. Sebab apa? Dia tak faham tentang sistem yang dia tengah buat. Ya. Sambil Boleh sambil. Banyak. Ya. Jadi di sini kita menggunakan transaksi wallet transfer tu untuk beli produk tanpa menggunakan wang sendiri. Itu yang akan datang untuk jangka masa panjang. Yalah, kalau kamu ada komisi, ada dalam wallet tu ada wang, kamu boleh beli barang menggunakan wallet tadi. Ya. Dia 5 kategori. Maksudnya kalau dia sudah buat bayaran, dia akan dapat yang tadi saya tunjuk. Ini kategori dia boleh pilih antara 5, dia boleh iklankan, ada banyak jenis. Kosmetik, service, software, beauty, business opportunity, semua boleh pilih. Jadi yang 5 itu dia bisa tukar, edit, delete selama setahun. Faham ya? Ini websitenya selama setahun. Okay, untuk rupiah 1.800.000. US memang tinggi kalau 100. Jadi 100 tu kalau kita fikirkan 1.800.000 memang tinggi, tapi ini untuk modal sekali seumur hidup. Dan di sini kita akan tukarkan daripada US tu ke mata wang Singapura dan bayar ke Indonesia mengikut bank rate pada hari itu. Itu yang kita buat. Jadi kalau contoh 100, kalau kita ikut Singapore dollar bermakna begini, 100 dipotong 5% processing kalikan 1.38 duit Singapura kalikan contohlah 10,000 lebih lah, tapi saya ambil 10,000. Ini yang dia akan dapat, maksudnya gitu. Ini potongan itu semua orang harus ada potongan daripada sistem untuk keluarkan, melainkan dia keluarkan di luar. Ada member mau join, dia ada bisnes, mana kamu ambil 1.800.000 100%, tanpa potongan, tanpa pergi ke admin, tak perlu. Admin tak perlu ada processing dari admin, transfer bank ke rekening kamu tak perlu. Itu kamu langsung ambil. Okay, cash wallet transfer boleh, bank transfer pun boleh. Okay, ini cafe di Singapura. Bermakna siapa yang pergi ke cafe ni, dia bisa transfer wallet. Contoh dia ada 20 US. Dia boleh gunakan wallet itu untuk beli makan apa semua. Menggunakan berapa harga dia akan transfer ke member ini. Dia sudah jadi member di Singapura. Bitcoin semua. Bukan Bitcoin. Contoh wallet yang kamu ada ini dalam USD kan. Jadi dia akan transfer berapa harga makanan tu, dia akan transfer. Wallet ini bukan wallet kripto lah. Bukan. Kripto tak banyak orang faham. Jadi kripto tu akan turun naik, itu yang jadi susah. Jadi kalau kamu dapat Bitcoin, kalau contoh saya kasih Bitcoin, masalah untuk orang yang nak mau simpan ni, kalau dia tidak tahu dia mau cairkan gimana. Kalau terlalu sedikit, buang masa je. Dia mau kumpulkan berapa banyak kalau untuk kripto Bitcoin. Susah. Jadi saya sudah fikirkan, saya mau ke Thailand, tak semua orang faham. Indonesia pun tak semua faham.
Di Singapura pun sama juga. Ada pernah sekali saya transfer 100 US. Wallet dia punya kontrak itu Ethereum dia salah letak. Langsung tak dapat. Pasal kontrak ini salah. Dia kan ada itu kan apa Ethereum apa 20 itu kan. Dia salah network. Tak sampai. Masalah. Dah saya fikir-fikir semula lebih baik pakai fiat money. Cash money. Lebih mudah. Ini di pasar raya. Supermart, hypermart. Bermakna orang Singapura bisa keluarkan voucher juga. Tapi ini belum ada di sini lah sebab di sini kan baru kan. Belum orang faham sangat. Tapi semua juicy lah. Boleh shopping. Okey ni saya cuma tunjuk aja. Tadi ada Pak Ustaz tu. Saya terangkan kalau sekarang musim korban kan. Bermakna kalau siapa yang ada buat korban kambing, sapi, harga di Singapura saya charge begini. Termasuk bisnes. Bisnes ini gratis. Bermakna dia buat korban dengan harga ini gratis bisnes. Tak perlu bayar. Dengan harga 1 ekor kambing. Jadi kerana apa? Sebab orang yang buat korban tu kalau dia buat sama Pak Ustaz ini dia cuma buat satu kali aja. Tapi yang ini kalau ada komisi dia akan dapat buat berkali-kali. Dengan duit komisi. Bicara ni. Sama juga dengan sapi. Okey. Total pembayaran bonus ini untuk sistem ini 90%. Bermakna kalau hari ini kamu masuk dan kamu bawa satu orang, dia join, terus 45% ada dalam sistem. 45 USD. Jadi di sini kita menerangkan kenapa besar untuk sponsor bonus. Sebab kalau hari ini dia sudah join, dia tak faham, dalam 2-3 bulan baru dia mau mula start promosi kan. Jadi dia tak perlu keluar modal lagi. Dia tinggal ngomong sama orang ni, promosikan produknya apa yang dia jual, orang itu beli iklan kita, kamu terus dapat 45 USD. Sudah boleh cairkan. Kalau mau transfer ke rekening pun juga bisa. So ini kenapa ada company yang kasih 10%, 5% permulaan. Sebab dia ada tanggungan lain, produk, logistik, apa semua. Kalau lebih-lebih lagi kalau MLM. Jadi ini kerana apa? Supaya saya mau kasih semangat untuk orang yang bawa orang. Kalau dia bawa orang, kalau dapat 5%, 10%, baru $5, $10 US. Kurang semangat. Tapi kalau 45, hampir 600,000 rupiah, hampir satu orang dia bawa. Okey lah. At least dia fikir tentang bawa satu orang saya dapat ini. Dan lagi 45% ini untuk sistem matching bonus ada. Matching bonus kalau bapak faham selalunya kita ada pairing kan. Kalau bapak bawa kiri kanan ada pairing, orang ini bawa orang baru dapat matching kerana dia dapat untung, bapak untung betul. Tapi bila kita fikirkan tentang satu jalur, satu line, dia tidak perlu bawa orang walaupun dah orang dari Malaysia, orang Indonesia. Bila dia keluar daripada sistem, daripada peringkat pertama, dia dapat uang, bapak juga dapat uang. Itu kalau saya sebut untuk jangka masa panjang, mau tak mau tetap dia akan keluar sebab dia ada satu-satu line saja. Jadi ini kan baru permulaan. Untuk siapa yang masuk ni ke awal, dia di atas. Akan datang orang yang mau masuk ni semua di bawah. Tidak ada kiri, tidak ada kanan. Itu saja. Jadi untuk saya ini ibarat seperti saving, simpanan. 10% pergi ke admin. Jadi ini USD untuk satu orang kita bawa 45 US. Okey. Ini peringkat 1 sampai 10. Setiap orang yang join ni, contoh ya. Setiap orang yang join di sini, contoh, kan satu kaki kan, semua akan jatuh di bawah. Siapa yang dahulu diketatkan daftar. Jadi ini peringkat pertama, cycle pertama. Jadi cycle pertama, kalau sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey.
Apabila orang ke-6 masuk, yang ini sudah dapat terima bonus. Yang ke-7 terima bonus 5 kali. 3, 4, 5. So ni 5 orang yang masuk ni, yang ini sudah tidak ada di cycle pertama, dia keluar ke cycle kedua. Orang yang sama tu keluar ke sini. Setiap 5 1, 2, 3, 4, 5. Bermakna orang yang kedua akan keluar. Dia ikut. Lagi 5, sini keluar ikut. Begitu. Berterusan. Bermakna sini sudah ada 5, contoh 5 ya. Masuk orang yang ke sini masuk, ini akan keluar pergi ketiga, cycle ketiga. Ini sistem memang adil. Sepertinya apa? Kalau di Singapura senoman ini maksudnya apa? Senoman. Senoman tu adalah giliran. Sama seperti kayak arisan. Arisan kan giliran kan? Okey, bapak orang yang pertama, bapak yang akan dapat dulu uangnya itu. Tapi arisan ini setiap bulan harus bayar. Yang ini bayarnya sekali aja. Dan bulan-bulan tidak perlu bayar lagi. Dan ini global. Dia bukan di Batam saja. Ini seluruh Asia boleh. Bermakna orang yang masuk ini tak kira, di mana-mana juga bisa. Saya sudah ada satu member daripada Kanada. Thailand ada, Malaysia ada, Singapura dan Indonesia. Kalau Indonesia Bu Eti je seorang. Yang lain semua belum. Jadi ini kan baru. Jadi ini siapa yang mau ikut ambil tindakan awal, bermakna nombor dia sekarang sudah 834. Bermakna semalam ada satu orang Batam masuk. Tadi dia datang, saya terangkan lagi sistem ini. Jadi ini untuk 48,000 ini adalah sistem dari ni 1, 2, dia ada 1 sampai 10 peringkat. Cycle 1 sampai 10. Peringkat pertama dapat berapa? Peringkat kedua dapat berapa? Kan setiap 5 keluar kan? Setiap 5 keluar kan? Bila giliran bapak untuk dapat uang, ini tinggal tunggu aja lah. Bapak nombor berapa? Itu tinggal keluar aja, tinggal orang tolak. 5, satu orang keluar. 5, satu orang keluar. 5, satu orang keluar. Itu sistemnya. Jadi setiap 5 orang baru, siapa yang bawa dia dapat sponsor bonus kan, saya sebut tadi kan. Tapi kerana dia bawa orang, bapak akan keluar sebab giliran bapak sudah sampai. Jadi ini ada 10 peringkat, ada 10 cycle. 10 cycle jumlah dia berapa? 48,000 USD untuk satu account yang kita beli. Ada orang beli 2 account, ada orang beli 10 account. Jadi account ni kita boleh berbagai-bagaikan. Jadi ini sistem ini untuk kalau orang yang suka bawa orang. Bermakna hari ini kalau bapak join, bapak bawa orang yang ke 10. Orang 10 sini. Bermakna bapak akan dapat 45 USD, betul? Sponsor bonus, betul? Jadi kerana bapak masuk, kan orang yang di atas akan dapat matching bonus. Ini matching bonus ini adalah sebab orang yang kita bawa, dia dapat bonus yang tadi setiap peringkat 48,000 ni, bapak akan terima 21,000. Cycle pertama hingga cycle 10. Sama juga cycle pertama sampai 10. Untuk jumlahnya 21,000. Dan tidak lupa dalam cycle pertama hingga cycle 10, bapak akan terima 40 account gratis dalam sistem. Jadi 40 account gratis ini, bapak join sini. Nanti yang 5 itu jatuh di mana? Bila sampai nombor 3, keluar saja dari nombor 3, peringkat yang ketiga, pergi ke 4, bapak dapat 5 account gratis. Dari nombor 3 sampai 4, 5 sampai 10, 8 kan? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Bermakna 8. 8 cycle ini jumlahnya 5 kali 8, 40. Jadi 40 account ni untuk jangka masa panjang. Bapak ada 40 account free, gratis. Dan 40 account ni juga akan melalui 10 cycle ini. Dan 10 cycle ini jumlah komisi yang kita akan dapat 48,000 kalikan 40. Ini yang saya sebut 48,000 ni kalikan 40. Ini untuk jangka masa panjang, Pak. Saya tidak tahu dalam masa jangka masa 2 tahun, 3 tahun akan datang, sistem ni ada berapa ramai orang. Saya tak tahu.
Jadi dalam sistem ini pencapaian untuk jumlah yang kita keluarkan satu akaun tadi, modal tadi satu kali saja, ini potensi pendapatan. Nah, tapi bukan hari ini join, besok sudah tanya bila boleh dapat. Tak bisa. Sebab ini adalah kemasukan ahli baru dengan kerja sama. Saya tak bisa buat seorang, Pak. Capek buat satu orang. Jadi kita kerja sama ini, adakah modal ini risiko dia tinggi? Itu saja. Kalau risiko tinggi, pada saya mungkin yang lain lebih baiklah. Apa juga risiko.